Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelumnya mari kita semua berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami boleh kumpul di hadapan Tuhan untuk mengingat akan kematian-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau mati gantikan kami, dan hari ini kami mengatur kehidupan kami untuk mengingat semuanya itu. Mari kuasa Tuhan turun atas kami, sehingga di dalam ibadah yang kami bangun pada pagi hari ini kami boleh mengalami Tuhan, kami boleh mengalami kuasa bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikan-Ku. Dengan darah-Mu Kau selamatkan-Ku. Kini ku hidup mengenakan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, bercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikan-Ku. Dengan darah-Mu Kau selamatkan-Ku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, bercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkan-Ku lebih dari segalanya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, bercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, bercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, bercurah untuk menebus hidupku. Bercurah untuk menebus hidupku. Bercurah untuk menebus hidupku.
Tuhan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan terus menyatakan semuanya itu. Akan kami terus mengalami semuanya itu di dalam segala bentuk janji-janji-Mu yang terus Engkau curahkan dalam kehidupan kami, yang terus Engkau genapi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terjadi di dalamku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yesus, oh, ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Oh, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku. Shalom, haleluya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita memasuki Jumat Agung, saudara, di mana kita mengingat kembali tentang kematian Yesus. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas segala kasih setia dan anugerah-Mu. Dan hari ini kami mengucap syukur Tuhan atas segala pengorbanan-Mu Tuhan bagi kami. Dan kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan roh wahyu dan hikmat. Urapi hamba-Mu dengan kuasa dan otoritas yang berasal dari surga. Sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini dengan kata-kata yang sederhana, tetapi penuh dengan kuasa, penuh dengan urapan yang berasal dari Engkau. Dan Engkau jamah setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Korintus pasal 22 ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Amin. Judul renungan kita pada saat ini adalah salib adalah kebodohan. Saudara, kita melihat beberapa hari ini tentang teror yang terjadi di Indonesia. Orang-orang mengorbankan dirinya dan menjadi martir untuk apa yang mereka yakini. Dan kita melihat juga bagaimana orang-orang percaya mendapatkan sasaran untuk hal tersebut melalui bom-bom yang terjadi dan yang terakhir terjadi di Makassar. Salib adalah sebuah kebodohan. Tetapi di sini juga Tuhan berkata salib adalah kekuatan. Bagi orang yang tidak percaya, kematian Yesus di kayu salib adalah kebodohan. Kematian Yesus di kayu salib adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana Tuhan bisa turun? Bagaimana Tuhan bisa mati? Alkitab berkata dalam 1 Korintus pasal pertama ayat 18 dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Menjadi sebuah paradok. Salib seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi menjadi batu sandungan, di satu sisi menjadi kebodohan bagi orang-orang yang tidak percaya. Tetapi di satu sisi, salib adalah kekuatan Allah bagi setiap saudara dan saya yang percaya. Ketika kita berbicara tentang Yesus yang disalib, maka ini akan menjadi perdebatan yang panjang bagi orang-orang yang tidak percaya. Bahkan ketika Yesus disalib, orang-orang di sekitar situ pun mengolok-olok Yesus, karena itu adalah sebuah kebodohan. Kematian Yesus bukanlah kematian martir. Kematian Yesus adalah kematian korban. Di sini dikatakan bahwa salib adalah kekuatan Allah dan menjadi hikmat Allah. Kekuatan apakah di balik kematian Yesus? Kekuatan apakah di balik salib bagi kita orang yang percaya? Yang pertama, saudara, dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-13-14 dikatakan bahwa salib atau kematian Yesus mengubah kutuk menjadi berkat. Di ayat 13 dikatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Di ayat 14 dikatakan, saudara, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain.
Jadi yang pertama, salib adalah kekuatan bagi kita, saudara. Kekuatan apa? Kekuatan untuk mengubah kutuk menjadi berkat. Dan kalau kita melihat dalam Alkitab, ada banyak kutuk yang terjadi akibat dosa. Kita yang seharusnya menanggung kutuk itu. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia rela menjadi kutuk supaya berkat Abraham sampai dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ke-6, kekuatan apakah yang dapat kita ambil dari kuasa salib itu? Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Alkitab berkata dalam hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, nyawa ganti nyawa. Tetapi kejahatan kita ditimpakan kepada Yesus sehingga kita diampuni. Berarti yang kedua, saudara, kekuatan dari salib adalah mengubah hukuman menjadi pengampunan. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Yesus menanggung semuanya. Yang ketiga, saudara, di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang keempat dan kelima dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yang keempat, saudara, di sini dikatakan kekuatan apakah yang kita terima dari kuasa salib? Yang keempat, kekuatan untuk disembuhkan dari sakit penyakit. Mengapa Tuhan ingin menyembuhkan kita dari sakit penyakit? Minggu yang lalu kita membahas tentang strategi iblis, yaitu ingin merusak tubuh kita sebagai bait Allah. Karena tubuh kita ini adalah bait Allah, tubuh kita adalah tempat kemuliaan Allah, tubuh kita adalah alat atau senjata bagi Allah. Dan ketika kita sakit, maka semuanya menjadi terhalang. Dan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus, semua sakit penyakit kita sudah sembuh. Dan yang terakhir, saudara, kekuatan apakah yang dapat kita terima dari kuasa salib? Kita baca firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kuasa salib itu, saudara, membuat iman kita tidak dipermalukan. Bahwa Alkitab berkata, jika Dia tidak dibangkitkan, maka sia-sialah imanmu, maka sia-sialah pemberitaan Injil itu. Mengapa? Karena kalau tidak ada salib, tidak ada kematian Yesus, tidak ada kebangkitan, maka kita tidak memiliki pengharapan di dalam kekekalan. Jika hari-hari ini engkau harus menerima ludah, menerima ejekan karena imanmu karena salib, percayalah bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan kita, bahwa keselamatan sudah menjadi bagian kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
saya seringkali mendengar ungkapan bahwa Alkitab, bahwa Injil itu dipalsukan. Tetapi saya melihat betapa dahsyatnya pemberitaan Injil, saudara, atau pemberitaan firman Tuhan. Alkitab itu ditulis dari zaman Musa sampai pada zaman Yohanes dan pada zaman Kisah Rasul. 1600 tahun lebih Alkitab itu ditulis oleh banyak orang, oleh berbagai profesi. Tetapi kalau saudara perhatikan, dari Kejadian sampai Wahyu selalu memberitakan tentang pengorbanan seekor domba. Pada zaman Adam dan Hawa, 1 ekor domba dikorbankan untuk pakaian mereka. Pada zaman Habel, 1 ekor domba untuk menyenangkan hati Tuhan. Pada zaman Ishak, 1 ekor domba untuk mengganti Ishak. Pada zaman Keluaran, 1 ekor domba untuk satu keluarga. Pada zaman Imamat, 1 ekor domba untuk satu bangsa. Pada kitab Yesaya, 1 ekor domba untuk seluruh umat Tuhan. Di dalam kitab Yohanes, 1 ekor domba untuk setiap orang yang percaya. 1 Petrus pasal pertama dikatakan 1 ekor domba sepanjang sejarah. Bahkan kitab Wahyu pun menulis 1 ekor domba di surga dan di bumi. Untuk alam semesta ini hanya 1 ekor domba. Dalam Wahyu pasal 5 ayat 6. Dan ditutup di dalam Wahyu pasal 21 sampai pasal 22, saudara. 1 ekor domba untuk selama-lamanya. Siapakah domba itu? Yaitu Yesus Kristus yang disalibkan. Saya percaya sekali lagi, jika salib menjadi kebodohan, tentunya apa yang ditulis oleh firman Tuhan, yang ditulis sepanjang 1600 tahun lebih, tentunya tidak benar. Tetapi Alkitab membuktikan, saudara, dari Kejadian sampai Wahyu, hanya 1 ekor domba, yaitu digenapi dalam pribadi Yesus Kristus. Jika di hari-hari ini kita mendengar salib diejek, salib ingin dihancurkan, salib dicemooh, menjadi kebodohan, biarlah kita tetap teguh dalam iman kita bahwa salib adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah yang sanggup menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Kita naikkan pujian. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus,
perjamuan kudus. Biarlah perjamuan ini mengingatkan kita kembali betapa besar harga yang harus dibayar oleh Yesus Kristus, yaitu dengan nyawanya sendiri, agar setiap saudara dan saya tidak binasa. Biarlah kita mengucap syukur atas anugerah Tuhan, sehingga kita tidak menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kita. Biarlah melalui perjamuan ini, saudara, kita semakin teguh di dalam iman kita, bahwa salib adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah yang menyelamatkan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, makan dengan iman. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih atas pengorbananmu. Dan pada saat ini kami berdoa, Tuhan, berikan hikmat-hikmat-Mu kepada setiap jemaat-Mu. Berikan kepada mereka otoritas dan kuasa atas setiap perkataan mereka untuk menyaksikan berita salib-Mu. Berikan keteguhan iman ketika iman mereka dicemooh, ketika mereka dipermalukan, bahkan mendapatkan tekanan dan aniaya. Biarlah setiap kami diberikan hati yang lapang, hati yang penuh belas kasihan kepada orang-orang yang menghujat, kepada orang-orang yang mencemooh kuasa salib. Ajar kami untuk menjadi pendoa syafaat, ya Tuhan, untuk kembali merebut jiwa-jiwa mereka dari api, agar kasih pengampunan-Mu juga mengalir menjamah kehidupan mereka, agar keselamatan juga sampai kepada bangsa-bangsa yang lain. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu sungguh indah. Rencana-Mu adalah rencana keselamatan. Maka pakai setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berikan keberanian untuk menyaksikan terus tentang kasih-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkan mata rohani-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah engkau laki-laki, engkau menjadi pohon terpanting kebenaran tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah engkau para wanita, engkau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Pakaianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan engkau akan tertawa tentang hari depanmu.
Diberkati engkau anak-anak muda, engkau menjadi tunas Zaitun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup-hidup dalam kelimpahan. Maka engkau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti, engkau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Terimalah segala berkat Allah Bapa dan Israel jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu telah hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku mau memuji-Mu selamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati